Diawali dengan memperlihatkan seorang ayah bersama anaknya yang tengah merencanakan sebuah aksi bunuh diri bersama, di mana sang ayah akan menggunakan cara yang jarang dilakukan kebanyakan orang, yaitu dengan cara menenggelamkan diri bersama di laut. Entah apa permasalahannya, sampai sang ayah yang diketahui bernama Wong ini nekat melakukannya. Tapi jika dilihat dari kondisi, nampaknya sang ayah tak kuat menjalani hidup bersama anaknya yang ternyata anaknya menderita autis. Anak tersebut bernama Dafu dan sejauh ini sih motif bunuh dirinya belum tentu benar juga karena ini hanya sekedar asumsi dan daripada kebanyakan asumsi, mending kita cari tahu alasan yang sebenarnya. Di luar dugaan, aksi bunuh diri barusan tak berhasil dilakukan karena si anak yaitu Dafu memiliki keahlian lebih dalam segi berenang sehingga pada saat mereka mulai tenggelam, Dafu bergerak untuk menolong dan atas gagalnya bunuh diri ini membuat sang ayah memutuskan untuk tidak lagi melakukannya. Ini adalah Madam Chai. Beliau merupakan tetangga Pak Wong yang sangat care dengan mereka berdua dan pada momen ini Madam Chai datang untuk mengunjungi mereka berdua karena Madam Chai sangat senang melihat mereka berdua akhirnya kembali ke rumah. 爸带你上哪玩去了啊？去大海，给你爸身上弄的。大福饿了。 Keesokan harinya, seperti pada umumnya manusia lain, Pak Wong memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja dan diketahui Pak Wong bekerja di salah satu tempat wisata yaitu akuarium raksasa yang menyajikan banyaknya hewan laut lucu dan jinak di dalamnya. Dalam bekerja, Pak Wong selalu membawa Dafu dan dikala ayahnya tengah sibuk dengan urusan pekerjaannya, Dafu biasanya menyempatkan diri untuk bermain dengan lumba-lumba dan juga berenang sebagaimana hobi yang dimilikinya. 不是看在你是老员工的份上，平白无故去旅游。 Pria ini bernama Tuan Tang. Beliau merupakan owner dari tempat wisata ini dan meski Pak Wong selalu membawa anaknya dalam bekerja, Tuan Tang tak pernah permasalahkan itu karena beliau merasa simpati dengan kehidupan yang dijalani mereka berdua. 大福啊，电视上不能放狗。 Sebagai penderita autis, Dafu kerap kali menaruh beberapa barang di tempat yang pertama kali dia lihat, seperti boneka yang berulang kali ditaruh di atas TV, lalu sebuah berkas yang disimpan di bawah kursi, di mana hal tersebut sebenarnya terjadi karena sang ayahlah yang melakukannya pertama kali, dan meski sudah berulang kali diberitahu, Dafu tetap mengembalikannya ke tempat semula, dan sang ayah hanya bisa bersabar sembari mengingatkannya kembali. 睡吧，大福。 Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Usai menyelesaikan pekerjaannya, mereka berdua pergi mendatangi sekolah dasar tempat di mana Dafu bersekolah dulu. Tujuannya ialah untuk menemui kepala sekolah Dafu yang bernama Ibu Liu, di mana Pak Wong berencana ingin menyekolahkan Dafu kembali di sekolah ini karena sekolah lain tidak ada yang mau menerima murid autis sepertinya. Akan tetapi sayangnya, Bu Liu ternyata sudah tidak mengajar lagi di sekolah ini dan kini posisinya sudah digantikan dengan kepala sekolah yang baru dan rasa kecewa pun harus diterima oleh Pak Wong karena Dafu tidak bisa diterima lagi di sekolah ini mengingat usianya sudah masuk remaja. 这学校是教育机构，国家规定义务教育是9年。 Tak langsung menyerah dengan keadaan, Pak Wong berusaha meyakinkan si kepala sekolah dengan menunjukkan sebuah kertas yang akhirnya menguak jawaban atas alasan Pak Wong ingin bunuh diri bersama-sama, di mana ternyata Pak Wong mengidap penyakit kanker hati stadium akhir dan diperkirakan umurnya tidak akan lama lagi. Nah, atas dasar penyakitnya inilah Pak Wong terpikirkan untuk bunuh diri bersama-sama karena jika dirinya sudah meninggal nanti, siapa yang akan mengurus anaknya? 大福是自己开。哎，
Sejak saat itu, Pak Wong mulai mengajarkan Dafu untuk bisa mandiri, yang dimulai dengan mengajarkan Dafu caranya membuka pintu, lalu memasak telur, serta caranya menggunakan uang, di mana meski sulit, Pak Wong tetap tidak menyerah, dan Pak Wong selalu sabar dalam mengajari anaknya tersebut. 大福，你干嘛？ Selain itu, Pak Wong juga tak lupa untuk tetap mencarikan yayasan yang bisa menerima anaknya. Walaupun sulit dan beberapa kali sering menerima penolakan, pada akhirnya Pak Wong bertemu juga dengan Ibu Liu, di mana kebetulannya saat ini beliau memiliki yayasan khusus penderita autis, dan itu cukup membuat Pak Wong lega karena akhirnya menemukan tempat untuk Dafu. 他现在能这样，挺好。 Belum ada satu hari ditinggal, Dafu sudah emosi berat karena merasa kehilangan ayahnya, di mana saat ayahnya datang, Dafu langsung menangis di pelukannya, lalu meminta ayahnya untuk membukakan bajunya seperti yang sudah mereka lakukan setiap harinya. 大福睡了啊，爸爸在。 Dirasa Dafu belum bisa hidup sendiri, Pak Wong memutuskan pindah rumah untuk hidup bersama Dafu di yayasan. Dan sebelum pergi, Pak Wong berpamitan terlebih dahulu kepada Madam Chai, lalu tak lupa meminta maaf kepadanya karena telah merepotkan setiap hari. 大福，走了，我们。 Setelah itu, sang ayah lanjut mengajari beberapa hal penting untuk Dafu, yang diantaranya menyusun pakaian, menghafal jalan, menyeberang, lalu menggunakan transportasi umum yaitu bis, di mana untuk membuka bajunya sendiri pun sang ayah ajarkan dengan penuh kesabaran tanpa adanya sedikit pun kemarahan. 哎，马上，哎，就过来了。 Dan untuk memastikan apakah Dafu sudah bisa pergi sendiri atau belum, sang ayah langsung mengujinya hari itu juga. Tapi ternyata Dafu belum sepenuhnya memahami aturan untuk turun dari sebuah bis, sehingga sang ayah lagi-lagi harus mengajarinya lebih detail agar Dafu dapat mengingatnya. 上东路到了，有没有人下车啊？你听到上东路到了，就说下车。上东路，有没有人下车呀？上东路有没有人下车呀？ Tak cukup sampai di situ, di tempat kerja, Dafu diajarkan caranya mengepel karena sang ayah bermaksud ingin Dafu menggantikan posisinya setelah dirinya meninggal nanti, di mana sang ayah sempat sedikit dibuat jengkel karena Dafu terus saja bermain, tapi kemarahannya seketika itu langsung memudar ketika melihat anaknya bersedih, dan sang ayah kembali dengan cara halusnya. 没事，咱们慢慢来。 Setelah selesai mengajari Dafu, Pak Wong langsung menceritakan ini ke bosnya, dan dengan senang hati, si bos pun bersedia menerima Dafu sebagai petugas kebersihan, di mana jawaban ini jelas membuat hatinya lega, dan kini ia tinggal sedikit lagi mengajari Dafu untuk mencapai kata sempurna. Keesokan harinya, Pak Wong kembali ke rumah lama untuk mengambil sebuah barang yang nantinya akan digunakan untuk mengingatkan satu hal ke Dafu. Lalu setelah itu, ia menitipkan fotonya sendiri ke Madam Chai dan meminta Madam Chai untuk menaruh foto tersebut di atas batu nisan kelak nanti. Jadi, jika di kemudian hari Dafu bertanya posisi ayahnya, maka tunjukkanlah makamnya. 照片我拿着。 Dan kalian tahu apa yang akan dilakukan Pak Wong dengan barang yang diambilnya tadi? Ya, Pak Wong mencoba mendoktrin pikiran Dafu dengan mengatakan bahwa kura-kura laut adalah dirinya, sehingga dengan begitu, Dafu diharapkan tak akan pernah kesepian jika dirinya sudah tidak ada nanti. 爸爸像不像海龟？ 1 minggu kemudian, Pak Wong dinyatakan meninggal dunia setelah makin parahnya penyakit kanker yang ada di dalam tubuhnya. Dan seiring dengan berjalannya waktu, Dafu akhirnya mulai paham tentang apa yang diajarkan ayahnya, dan kini ia membiasakan diri untuk apa-apa sendiri.
下。 Terakhir, untuk melepas rasa rindu dengan ayahnya, ia memutuskan untuk berenang lalu bermain bersama kura-kura. Tamat. Sebenarnya ada sisi lain dari kehidupan Dafu yang gue skip di alur ceritanya, karena di sini gue cuma pengen fokus ke cerita perjalanan mereka berdua aja. Jadi jika kalian ada yang kurang puas, silahkan ditonton fullnya saja. Pelajaran yang bisa dipetik dari film ini adalah hormatilah kedua orang tua kalian, karena kasih sayang kedua orang tua tiada batasnya. Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan videonya kali ini. Thanks for watching. See you the next video. Peace always and see you again man.